Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang basis data internet. Oleh Ridazis Farhanto Najid, saya dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OSIE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita kali ini akan membahas tentang arsitektur aplikasi server, WWW atau World Wide Web, pendahuluan XML, database dan web, pendahuluan HTML, DTD, query data XML. DTD ini panjangan dari data type dokumen. Model data semi terstruktur. Tujuan: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep WWW dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. Pertama, kita akan membahas tentang World Wide Web atau WWW atau bahasa Inggrisnya WWW, triple W. Ya. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi file dengan URL. Contohnya seperti ini, www.epists.edu. URL di atas mengidentifikasikan suatu file bernama index.html disimpan pada direktori database ini pada mesin epists.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format HTML, dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL lainnya. Perintah diterjemahkan oleh web browser. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website. WWW adalah kumpulan dari website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seseorang mengklik suatu link web, browser akan menghubungkan ke server tujuan. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file tersebut. Database dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan database. Web server berkomunikasi dengan CGI. Arsitektur application server. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru, sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsinya mengendalikan thread untuk performasi, tempat koneksi DB, integrasi antar sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, lalu manajemen session. XML, panjangannya Extensible Markup Language, gabungan antara HTML dan HTML. Blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML. Elemen pada XML dapat memiliki atribut merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. XML adalah DTD, Document Type Declaration. XML zaman sekarang bisa digunakan untuk menyimpan data, pengaturan, atau bahkan layout. Contohnya saja pada membuat aplikasi Android. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah suatu data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa type graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut OEM. Karakteristik OEM, objek berbentuk triple, yaitu label, tipe, dan nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Contoh model data semi terstruktur berikut ini.
Nah, sekarang kita cepat sekali, kita sekarang masuk ke dalam ringkasan. File pada www diidentifikasi melalui URL atau Universal Resource Locator. Browser membawa URL ke tempat yang berisi untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. HTML adalah bahasa yang sederhana. Database yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. XML adalah deskripsi standar dokumen menggambarkan isi dan struktur. Kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan A. HTML, B. URL, C. CGI, D. Pemrosesan server-side, E. Java Servlet. Sebelumnya saya mencari ke Google. Yang pertama, HTML. HTML ini adalah kepanjangan dari kependekan dari Hypertext Markup Language. Menurut Google, HTML adalah sistem standar untuk menampilkan halaman www yang dapat berisi font, warna, grafik, dan maupun hyperlink. Lalu URL. Menurut Wikipedia, URL pendekan dari yang tadi saya sebutkan, Uniform Resource Locator. Biasa dikenal alamat web maupun ketika kita menggunakan HTTP. Biasanya URL ini menggunakan string. Biasanya pada web browser, URL ditampilkan di atas, di dalam address bar. Server-side processing adalah sebuah proses yang dilakukan di server. Jadi, kan ada dua. Dalam web itu ada dua, yaitu server-side dan client-side. Nah, sedangkan server-side ini prosesnya dilakukan di server, sedangkan client itu dilakukan di client. Contohnya server-side adalah pemrograman PHP. Lalu ada JSP, ASP, dan semacamnya. Nah, lalu Java Servlet. Menurut Wikipedia, Java Servlet adalah bahasa pemrograman yang dapat memperluas kemampuan server. Ini menggunakan bahasa Java ya. Tapi pada zaman era ini, Java Servlet ini jarang digunakan karena cenderung berat. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? Dapat membuka celah keamanan. CGI itu adalah Common Gateway Interface. Kerugiannya adalah dapat membuka celah keamanan, susah didebug, itu saja. Lalu nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Web server adalah server yang melayani permintaan HTTP atau web service. Application server adalah sebuah aplikasi yang digunakan pada server. Bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Oh, maaf. Dokumen XML dapat dibentuk dengan baik, yaitu dengan memiliki key dan value. Intinya seperti itu. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginvertkan judul buku.
HTML sederhana. Oke, saya coba menggunakan halaman HTML. Kita membuat tag HTML terlebih dahulu. Lalu langsung ya, ini sederhana, sangat simple. Form. Kita simpan terlebih dahulu datanya. Kita simpan dalam HTML. Tes. Lalu kita masukkan input type. Oh, langsung saja, nggak perlu ada input. Lalu seperti ini, input type teks ya, teks kan judul, name, judul, atau kita beri placeholder juga, masukkan judul di sini. Judul buku gitu saja. Lalu kita input type submit value save misalkan. Nah, pada form ini biasanya itu ada metodenya. Metodenya ini digunakan untuk post atau get. Misalkan kita metode sehingga untuk pemrosesan server side. Jadi form ini dikirimkan dalam metode apa? Ada berupa post dan get metode maupun get. Seperti itu. Lalu bisa action ini aksinya bisa script PHP maupun JavaScript. Sedangkan JavaScript kan server client side. Pada kali ini saya tidak akan menyandarkan action menggunakan action. Jadi saya kosongkan. Lalu kita coba buka file ini. Kita buka di Internet Explorer. Filenya tadi. Nah, seperti ini. Masukkan judul buku. Oh, maaf, ini kok seperti ini. Sebenarnya ada salah kode. Oh, ini tidak seperti ini, langsung seperti ini. Kita coba. Oh, nggak sama. Button, ya, button. Submit. Nah, seperti ini. Masukkan judul buku lalu save. Pada kan ini tidak saya beri
Tidak beri script, jadi seperti ini saja. Berikut ini pertemuan kita yang sederhana ini. Cepat, pertemuan kita cepat. Nantikan video saya berikutnya. Sampai jumpa.